Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka a'ilan fa'awna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatan subhi fi masjidin jama'atin yathbutu fihi hatta yusalli subhata duha kana ka ajri hajjin aw mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuhu. Dengan segala rahmat dan hidayahnya, penulisan skripsi dengan judul keutamaan sholat duha dalam meyakini kelancaran rezeki ditinjau dari ilmu tasawuf dapat diselesaikan. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dengan segala kerendahan hati dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta bantuan arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abdul Aziz MAG, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Raksan, Bapak Dr. Imam Syafi'i SPDI MH, Dekan Fakultas Syariah dan Usuluddin, Bapak Ramdan Wagianto MH, Ketua Program Studi Ilmu Tasawuf dan Perbandingan Madhab, Bapak Dr. Andes Haji Fathullah MHI, pembimbing satu yang senantiasa membimbing dan mengoreksi, Bapak Saiful Islam MKOMI, pembimbing 2 yang senantiasa memberikan bimbingan, Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan Fakultas Usuluddin Universitas Zainul Hasan Genggong. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun proposal ini masih memiliki banyak kekurangan, karena penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan proposal ini nantinya. Penulis juga berharap agar proposal ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Soleh Hasan dari Program Studi Ilmu Tasawuf Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul keutamaan sholat duha dalam meyakini kelancaran rezeki ditinjau dari ilmu tasawuf. Langsung saja, sholat duha adalah ibadah yang dikerjakan di pagi hari setelah matahari terbit hingga sebelum waktu duhur. Keutamanya terutama terkait keberkahan dan kelancaran rezeki. Rasulullah menegaskan bahwa mereka yang rutin melaksanakan sholat duha akan memperoleh kecukupan rezeki. Dari perspektif tasawuf, rezeki tidak hanya dipandang sebagai harta, benda, tetapi juga mencakup ketenangan hati, ilmu, dan keberkahan hidup. Konsep tawakal, ikhlas, dan keyakinan menjadi faktor penting dalam memperoleh rezeki yang penuh berkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keutamaan sholat duha dalam meyakini kelancaran rezeki ditinjau dari ilmu tasawuf. Dengan memahami hubungan antara ibadah dan keberkahan rezeki, diharapkan umat Islam dapat semakin istiqomah dalam menjalankan ibadah dan juga terutama sholat duha. Perumusan masalah di sini ada 2. Satu, bagaimana keutamaan sholat duha. Yang kedua, bagaimana tinjauan ilmu tasawuf terhadap duha dalam meyakini kelancaran rezeki. Tinjauan penelitian mengetahui keutamaan sholat duha. 2, mengetahui perspektif ilmu tasawuf terhadap sholat duha dalam meyakini kelancaran rezeki. Manfaat penelitian.
di sini juga ada dua. Yang pertama, teoritis menjadi referensi akademis dan penelitian dalam memahami hubungan antara spiritualitas, sholat duha, dan rezeki, memberi pemahaman lebih dalam mengenai perspektif tasawuf terhadap sholat duha sebagai ibadah yang membawa keberkahan. Yang nomor dua, praktis. Bagi masyarakat, memberikan edukasi tentang pentingnya sholat duha bukan hanya sebagai sarana mendapatkan rezeki, tetapi bentuk ketakwaan kepada Allah. Bagi peneliti, menambah wawasan dalam bidang tasawuf dan praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Bagi institut pendidikan, itu memberikan referensi bagi mahasiswa dan pendidikan dalam kajian tasawuf, fikih, ibadah, atau studi Islam lainnya. Penelitian terdahulu. Di sini sudah ada penelitian terdahulunya. Yang pertama, artinya apa nih? N. Sitoroswe Munazah A dan Kota A 2023, pengaruh sholat duha terhadap kecerdasan spiritualitas siswa di Pondok Pesantren atau Fikur Rahman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat duha dapat meningkatkan kecerdasan spiritual dan intelektual siswa, seperti membentuk karakter baik, santun, serta memudahkan pemahaman pelajaran di pesantren. Persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Arlina et al. Adalah sama-sama meneliti pengaruh sholat duha terhadap aspek kehidupan seseorang. Perbedaannya terletak pada variabel Y, yaitu kecerdasan spiritual siswa dalam penelitian Arlina et al. Sedangkan penelitian ini meneliti keyakinan terhadap kelancaran rezeki dalam perspektif ilmu tasawuf. Yang kedua itu ada Monica M. Irsal I dan Fahruddin F. 2022, Mathematics and Rokaat of Duha Prayer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rokaat sholat duha mengikuti pola matematis dengan formula UN sama dengan 2N. Persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Monica et al. Adalah sama-sama membahas sholat duha. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu penelitian Monica et al. Membahas keterkaitan jumlah rakaat sholat duha dengan pola matematika. Sedangkan penelitian ini meninjau sholat duha dari perspektif ilmu tasawuf dalam keyakinan terhadap kelancaran rezeki. Metode penelitian. Di sini metode penelitiannya ada dua. Yang pertama, sumber data dan teknik pengumpulan data. Jenisnya itu kualitatif, studi kepustakaan atau library research. Sumber data primer itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Data sekunder diambil dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, referensi lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan pendekatan induktif dari fakta spesifik ke teori umum. Yang kedua, pendekatan deduktif menggunakan teori untuk diuji dalam situasi nyata. Yang ketiga, pendekatan kooperatif, kolaborasi dengan pihak terkait. Yang kedua itu di metode penelitian ada teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Yaitu teknik analisis data itu diambil reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data itu diambil dari triangulasi sumber, perbandingan data dari karya ulama, catatan santri, dan literatur keislaman masyarakat umum. Yang kedua itu diambil dari triangulasi metode,
observasi praktis sholat duha, studi dokumentasi dan analisis konten teks keagamaan. Yang ketiga itu triangulasi teori, analisis hasil penelitian menggunakan pendekatan fikih, tasawuf dan tafsir Al-Quran. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.